Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Busri Novaldo. Saya salah satu mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Padang dengan jurusan Teknik Elektro Prodi D3 Teknik Listrik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas ke-13, yaitu zona bahaya titik listrik kebakaran. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke video selanjutnya. Cekidot. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas tentang ruang berdasarkan zona bahaya kebakaran dan ledakan. Oke, pada selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian ruang khusus dan instalasi khusus. Ruang dengan sifat dan keadaan tertentu seperti ruang lembab, ruang berdebu, ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan, atau ruang yang memerlukan pengaturan khusus. Instalasi khusus adalah instalasi listrik dengan karakteristik tertentu sehingga penyelenggaranya memerlukan ketentuan tersendiri, misalnya instalasi direct. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Kita masuk ke jenis ruang khusus. Jenis ruang khusus dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ruang kering. Yang kedua, ruang kerja listrik. Yang ketiga, ruang kerja listrik terkunci. Yang keempat, ruang berdebu. Yang kelima, ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan gas. Yang keenam, ruang dengan kebakaran dan ledakan debu. Yang ketujuh, ruang dengan kebakaran serat. Yang kedelapan, ruang gas uap atau debu. Yang ke-9, ruang lembab dan basah. Yang ke-10, ruang gas dan panas. Yang ke-11, ruang kerja kasar. Yang ke-12, ruang radiasi. Ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan. Instalasi listrik di lokasi dan ruang yang digolongkan berbahaya karena di situ terdapat atau kemungkinan terdapat campuran udara dan gas, uap, dan debu atau serat yang mudah terbakar atau meledak. Ruang dengan bahaya ledakan diklasifikasi dalam zona berdasarkan frekuensi terjadinya dan lamanya keberadaan gas ledak dalam atmosfer tersebut. Zona 0, suatu ruang di mana terdapat atmosfer gas ledak secara terus-menerus atau dalam jangka yang lama. Zona 1, suatu ruang di mana mungkin atmosfer gas ledak dalam operasi normal. Zona 2, suatu ruang di mana mungkin jadinya atmosfer gas ledak dalam operasi lama. Kabel fleksibel di dalam ruang berbahaya harus dipilih dari yang sebagai berikut. A. Kabel fleksibel berselubung karet kuat yang biasa. B. Kabel fleksibel berselubung polikarbonat kuat yang biasa. C. Kabel fleksibel berselubung karet kuat dari berat. D. Kabel berselubung polikarbonat kuat dan berat. E. Kabel bersulasi plastik ekivalen dengan kabel fleksibel berselubung karet yang biasa. Adapun perlengkapan listrik yang dipasang dalam ruang berbahaya harus mempunyai tanda pengenal sebagai berikut. Yang pertama, nama pabrik dan atau merek. Yang kedua, identifikasi pabrik. Yang ketiga, simbol X yang menandakan bahwa perlengkapan listrik tersebut dibuat dan diuji untuk kondisi atmosfer gas ledak atau tergabung pada aparat dimaksud. Yang keempat, tanda untuk setiap jenis proteksi. Yang kelima, simbol untuk kelompok perlengkapan listrik. Yang keenam, perlengkapan untuk kelompok 2 yang suhu permukaannya melebihi 450 derajat Celcius. Yang ketujuh, jika perlu nomor seri. Jika telah mendapatkan sertifikat pengujian, maka dicantumkan tanda sertifikasi sebaiknya dengan urutan berikut: tahun sertifikasi, kemudian diikuti dengan nomor seri sertifikasi tahun tersebut. Adapun kelompok perlengkapan, yang pertama, kelompok 1, perlengkapan untuk digunakan dalam penambangan. Yang kelompok 2, perlengkapan untuk digunakan dalam industri lainnya untuk penggunaan gas dalam kolam. Penggunaan perlengkapan yang diperlukan untuk zona 0 boleh digunakan untuk zona 1 atau zona 2 dengan kelompok gas yang sama. Perlengkapan yang diperlukan untuk zona 1 boleh digunakan untuk zona 2 dengan kelompok gas yang sama. Penandaan perlengkapan yang akan ditempatkan dalam ruang yang mengandung gas ledak harus mempunyai tanda pengenalnya untuk memperlihatkan zona, kelompok gas, dan kelas suhu berdasarkan suhu keliling 40 derajat Celcius.
Perlengkapan yang digunakan dalam setiap zona 0 dalam ruang zona 0 hanya boleh digunakan perlengkapan listrik yang mempunyai tanda pengenal. Zona 1 dalam ruang zona 1 hanya boleh digunakan perlengkapan listrik untuk zona 0 dan atau perlengkapan dengan jenis yang mempunyai tanda sesuai jenis perlindungan keamanan. Zona 2 dalam ruang zona 2 boleh dipasang perlengkapan listrik. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga teman-teman dapat memahami. See you by next time.